The character of Chekhov in Star Trek speaks a kind of Russian that doesn't really exist. They're creating a singularity that will consume the planet. Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas aktor-aktor yang meninggal secara tragis setelah menyelesaikan atau merilis peran paling terkenal mereka. I must take the mantle back. I must right these wrongs. Brandon Lee, The Crow. You shouldn't smoke these. They'll kill you. Sebagai putra dari aktor dan legenda bela diri Bruce Lee, Brandon mengikuti jejak ayahnya dengan membintangi sejumlah film Hollywood. Beberapa peran di awal karirnya memang memiliki penggemar setia, tetapi tidak ada yang benar-benar membawa terobosan besar. Take your shot, fun boy. You got me dead bang. You seriously f***ed up? Namun semua berubah ketika ia mendapatkan peran utama dalam film The Crow yang kemudian menjadi warisan abadi bagi Lee. Sayangnya film ini juga dikenal karena tragedi yang terjadi di lokasi syuting. What is it? What? Speak to me. Speak. Setelah menyelesaikan sebagian besar adegan, Lee secara tragis tertembak di dada akibat kesalahan fatal dengan pistol properti. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Anton Yelchin, Star Trek Beyond. Yes, we are at 100% impulse. Great work, Mr. Scott. Maximum impulse towards the nebula. Hi. Memulai karir sebagai aktor cilik, Anton Yelchin sudah menarik perhatian Hollywood sejak usia muda dengan membintangi berbagai film independen dan blockbuster besar. Perannya selalu penuh makna dan mendalam, bahkan saat ia harus menghidupkan karakter yang sudah terkenal sebelumnya. Yelchin mendapatkan peran terbesar dalam karirnya sebagai Pavel Chekhov dalam reboot Star Trek tahun 2009. There's a problem, sir. The fuel is primed, but I cannot get it to combust. Oh, Captain, we are basically standing on a very large bomb. If you miss the combustion compressor, Ia kembali memerankan karakter tersebut dalam 2 sequel berikutnya, termasuk yang terakhir di Star Trek Beyond. Sayangnya, film ini dirilis hanya sebulan setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya di usia 26 tahun. Film tersebut memberikan penghormatan kepadanya dengan menampilkan tulisan sederhana di akhir film, "For Anton." We cannot lock onto anyone inside the crater in order to beam them out. Or I could rig up pulse beacons as pattern enhancers. That'd get the signal out of the crater. Adrian Sally, Waitress. If I had a penny for everything I loved about you, I would have many pennies. Oh, he's making me a poem right here. Adrian Sally pertama kali menarik perhatian pencinta film pada akhir 80-an dan awal 90-an. Dikenal sebagai aktris indie yang bersinar di berbagai festival film. Namun dalam dekade berikutnya, ia mulai lebih tertarik pada peran di balik layar. Sally menulis dan menyutradarai beberapa film yang juga ia bintangi, termasuk Waitress yang tayang perdana di festival film Penny for your Sundance. hair, your navel, penny for your odor, $1 for your heart. Oh, Ogie, thank you. That sure is sweet. Tragisnya, film ini menjadi karya terakhirnya karena ia menjadi korban pembunuhan sebelum film tersebut dirilis. Waitress kemudian menjadi karya paling terkenal dalam karirnya, mendapat banyak pujian, dan bahkan diadaptasi menjadi musikal Broadway yang sukses. Spencer Tracy, Guess Who's Coming to Dinner. Joey, this may be the last chance I'll ever have to tell you to do anything. So I'm telling you, shut up. Spencer Tracy telah menjadi bintang film terkenal sejak tahun 1930-an, memenangkan beberapa Academy Awards dan tampil dalam puluhan film selama beberapa dekade berikutnya. Namun, film yang paling dikenang dalam karirnya justru adalah yang terakhir. Before you start telling me how much guts I've got, I told you I'd have something to say. Now I'm ready to say it. Bersama pasangan lamanya, Katharine Hepburn, ia membintangi Guess Who's Coming to Dinner, film yang membahas isu pernikahan antar ras saat masih ilegal di 17 negara bagian Amerika Serikat. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, Hepburn tetap berada di sisi Tracy dalam tahun-tahun terakhir hidupnya dan tinggal bersamanya ketika ia mengalami serangan jantung yang mengakhiri hidupnya. Look, could we get out of here for a few minutes? Can't we take a ride or something? What are the others doing? Film tersebut menjadi tonggak penting dalam gerakan hak sipil dan ditonton oleh jutaan orang. Namun,
Hepburn sendiri tidak pernah melihatnya karena ia menganggapnya terlalu menyakitkan. Paul Walker, Furious 7. Hi. Yeah, of course. I'm new to this. Yeah, you know, it's like the minivan type. No, not exactly. Hey, buddy, you gonna give me a high five? Wait, high five. All right, yeah, buddy. Appreciate it, thank you. Paul Walker dikenal luas oleh penonton sebagai Brian O'Connor, salah satu tokoh utama dalam franchise Fast and Furious. Sejak film pertama, ia memerankan karakter utama dalam hampir seluruh dari ke-7 film franchise tersebut. Bersama Vin Diesel, Paul menjadi ikon dari salah satu franchise film paling populer di dunia. Namun di tengah proses produksi Furious 7, Paul mengalami kecelakaan mobil tunggal. Dengan bantuan saudara-saudaranya sebagai pengganti, adegan-adegannya berhasil diselesaikan. We needed to have the flexibility to replicate Paul in any situation the director wanted, to maintain Paul's legacy and to give audiences the film that Paul would have wanted for his fans. Film ini pun diakhiri dengan sebuah perpisahan emosional yang menjadi penghormatan bagi karakter dan sang aktor. You'll always be with me. And you'll always be my brother. Peter Fins, Network. I think you're having a breakdown. Require treatment. This is not a psychotic episode. This is a cleansing moment of clarity. Salah satu monolog paling ikonik dalam sejarah film adalah luapan emosi Peter Fins dengan kalimat "I'm mad as hell" dalam film komedi satir gelap Network. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. Film ini dengan cepat meraih kesuksesan besar dan mendapatkan banyak nominasi Oscar termasuk kategori aktor terbaik untuk Finch. Saat melakukan tur promosi, hanya beberapa saat setelah tampil di The Tonight Show, Finch meninggal akibat serangan jantung di kamar hotelnya. 2 bulan kemudian, ia secara anumerta memenangkan Oscar menjadi aktor pertama yang meraih penghargaan tersebut setelah wafat. Hingga kini, Network tetap dikenang karena kritik tajamnya terhadap dunia media dengan performa Vince yang luar biasa sebagai sorotan utama. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off. Chadwick Boseman, Avengers Endgame. I accept your challenge. Nama Chadwick Boseman semakin bersinar ketika ia memerankan berbagai tokoh berpengaruh dalam sejarah Afrika Amerika. Namun perannya yang paling terkenal justru datang dari karakter fiksi ikonik asal Afrika. Kemunculan pertamanya adalah dalam Captain America Civil War. Kemudian, Boseman mendapatkan film solonya sendiri sebagai T'Challa alias Black Panther, menjadikannya salah satu karakter paling populer di MCU. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Namun di tahun yang sama saat ia pertama kali memerankan T'Challa, Boseman didiagnosis menderita kanker usus besar, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Penampilan terakhirnya sebagai karakter tersebut terjadi di Avengers Endgame, di mana dia muncul dalam momen kemenangan yang jika dilihat kembali menjadi salah satu momen paling emosional dalam seluruh franchise itu. Sayangnya, hanya beberapa bulan setelah film ini dirilis, Boseman meninggal dunia. Dominic Dunn, Poltergeist, mengisahkan sebuah keluarga yang tanpa sadar terkena kutukan. Franchise Poltergeist sendiri dianggap memiliki kutukan karena berbagai tragedi yang menimpa para pemerannya. Yang pertama dan paling terkenal adalah kematian tragis Dominic Dunn yang memerankan si putri sulung Dana dalam film aslinya. Dan secara tragis dibunuh oleh pacarnya pada tahun yang sama dengan perilisan Poltergeist saat karirnya baru saja menanjak menuju peran utama di TV dan film. Dengan hidupnya yang terhenti begitu cepat di usia 22 tahun, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kesuksesan yang bisa ia raih. Hey! It's not my mess. Oh, thanks a lot, Jerko. I've got class in 20 minutes. James Dean, Rebel Without a Cause. They called me chicken. You know, chicken.
Meskipun telah menjadi ikon film dan simbol ketampanan selama lebih dari setengah abad, James Dean sebenarnya hanya membintangi 3 film besar. Yang lebih tragis lagi, 2 diantaranya dirilis setelah kematiannya yang mendadak. Sebagai penggemar berat balap mobil, Dean meninggal dalam kecelakaan di persimpangan jalan di California pada usia 24 tahun, hanya sebulan sebelum perilisan Rebel Without a Cause, satu-satunya film di mana namanya menjadi bintang utama. There were other people. Why should you be the only one involved? But I am involved. We are all involved. Mom, a kid was killed tonight. Film ini bersama dengan penampilan Dean awalnya mendapat ulasan beragam, tetapi akhirnya menjadi simbol penting bagi budaya perlawanan dan pemberontakan anak muda yang semakin bermakna karena kematian tragis Dean. We're not gonna be lonely anymore. Ever. Not you or me. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Heath Ledger, The Dark Knight. Alright, so listen, why don't you give me a call when you want to start taking things a little more seriously. Setelah memulai karirnya di televisi Australia, Ledger mulai dikenal luas oleh penonton Amerika melalui perannya dalam film seperti 10 Things I Hate About You dan Brokeback Mountain. Namun, peran yang paling membekas dalam karirnya adalah ketika ia memerankan salah satu penjahat terbesar dalam sejarah film, Joker. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Berbeda dengan interpretasi karakter sebelumnya, Ledger dikenal karena pendekatannya yang gelap dan totalitasnya dalam menghidupkan sosok clown Prince of Crime. Namun, hanya beberapa bulan setelah syuting selesai, Ledger ditemukan meninggal akibat overdosis obat resep secara tidak sengaja. Setelah kematiannya, penampilannya mendapat pujian secara luas dan bahkan memenangkan Oscar untuk aktor pendukung terbaik pada tahun berikutnya, menjadikannya aktor kedua yang menerima penghargaan secara anumerta setelah Peter Vince. You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Apakah ada penampilan terakhir ikonik lainnya yang seharusnya kami sebutkan? Tulis di kolom komentar. So finally, after 5 years of scratching a living in flea-infested villages, we're finally going back to where we belong. The Colosseum. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.